Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai soal ONMIPA untuk memenuhi tugas proyek pengantar analisis real. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reva Damara Evelina dengan NIM 2404020005. Perkenalkan, saya Nisa Putiara Dewi dengan NIM 2404020006. Perkenalkan, nama saya Lucia Tasri Fatimah dengan NIM 2404020014. Perkenalkan, saya Raisa Maharani dengan NIM 2404020033. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam soal yang pertama. Jika A1, A2, dan seterusnya hingga AK merupakan bilangan real non negatif, maka limit n menuju tak hingga dari A1 pangkat n plus A2 pangkat n plus dan seterusnya hingga plus AK pangkat n dipangkatkan 1 per n sama dengan. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini diketahui bahwa A1, A2, dan seterusnya hingga AK merupakan bilangan real non negatif. Misalkan xn sama dengan A1 pangkat n plus A2 pangkat n plus dan seterusnya hingga plus AK pangkat n dipangkatkan 1 per n. Akan ditentukan nilai dari limit n menuju tak hingga xn. Selanjutnya kita dapat misalkan S sama dengan himpunan dari A1, A2 hingga AK. Dan kita dapat mendefinisikan A itu sama dengan supremum S. Karena S merupakan himpunan berhingga yang tak kosong, maka S memiliki maksimum. Karena maksimum merupakan upper bound terkecil, maka diperoleh A itu sama dengan supremum S sama dengan maksimum himpunan A1, A2, dan seterusnya hingga AK. Akibatnya adalah terdapat suatu indeks J elemen dari himpunan 1, 2, dan seterusnya hingga K, sedemikian sehingga AJ akan sama dengan A. Dan juga berlaku AI kurang dari sama dengan A untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga K. Selanjutnya, karena terdapat indeks J sedemikian sehingga AJ sama dengan A, maka A1 pangkat N plus A2 pangkat N plus dan seterusnya hingga plus AK pangkat N akan lebih dari atau sama dengan A pangkat N. Karena fungsi fx sama dengan x pangkat 1 per N merupakan fungsi monoton naik pada interval dari 0 ke tak hingga, maka kedua ruas pertidaksamaan dapat dikenai akar pangkat N tanpa mengubah arah pertidaksamaan. Dengan demikian diperoleh A1 pangkat N plus A2 pangkat N plus dan seterusnya hingga plus AK pangkat N dipangkatkan 1 per N akan lebih dari sama dengan A pangkat N dipangkatkan 1 per N. Lalu karena diketahui A pangkat N dipangkatkan 1 per N itu sama dengan A, maka diperoleh Xn akan lebih dari atau sama dengan A. Di sini Xn lebih dari atau sama dengan A itu sebagai persamaan yang pertama. Lalu di sisi lain, karena AI kurang dari sama dengan A untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga K, maka AI pangkat N akan kurang dari sama dengan A pangkat N. Dengan menjumlahkan seluruh pertidaksamaan didapatkan A1 pangkat N plus A2 pangkat N plus dan seterusnya hingga plus AK pangkat N akan kurang dari sama dengan K dikalikan A pangkat N dipangkatkan 1 per N. Lalu akan ekivalen dengan A1 pangkat N plus A2 pangkat N plus dan seterusnya hingga plus AK pangkat N dipangkatkan 1 per N kurang dari sama dengan K dikalikan A pangkat N dipangkatkan 1 per N. Dari K dikalikan A pangkat N dipangkatkan 1 per N ini didapatkan menggunakan sifat perpangkatan. Untuk penjelasan mengenai sifat perpangkatan ada di kotak sebelah kanan. Maka diperoleh Xn akan kurang dari sama dengan AK dipangkatkan 1 per N, yang mana Xn kurang dari AK pangkat 1 per N ini merupakan persamaan keduanya. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh A kurang dari sama dengan Xn, lalu Xn kurang dari sama dengan A dikalikan K pangkat 1 per N. Nah, diketahui bahwa limit N menuju tak hingga K pangkat 1 per N sama dengan 1. Maka limit N menuju tak hingga K
A K pangkat 1 per N akan sama dengan A. Dari A kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan A dikali K pangkat 1 per N. Karena ruas kiri dan kanan sama-sama menuju A, maka berdasarkan teorema Apit atau squeeze theorem diperoleh limit N menuju tak hingga Xn sama dengan A. Karena Xn itu sama dengan A1 pangkat N plus A2 pangkat N plus dan seterusnya hingga plus AK pangkat N dipangkatkan 1 per N, dan A sama dengan maksimum himpunan A1, A2, dan seterusnya hingga AK, sehingga diperoleh hasil limit N menuju tak hingga dari A1 pangkat N plus A2 pangkat N plus dan seterusnya hingga AK pangkat N dipangkatkan 1 per N akan sama dengan maksimum himpunan dari A1, A2, dan seterusnya hingga AK. Jadi hasil dari soal tersebut adalah limit N menuju tak hingga A1 pangkat N plus A2 pangkat N plus dan seterusnya hingga plus AK pangkat N dipangkatkan 1 per N sama dengan maksimum himpunan dari A1, A2, dan seterusnya hingga AK. Nah, di sini selanjutnya ada soal kedua. Nah, untuk soal kedua, diberikan barisan bilangan real AN yang memenuhi kondisi AN lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan AN dikalikan 1 dikurangi AN plus 1 lebih dari 1/4 untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Selidiki kekonvergenan barisan AN dan tentukan limitnya jika ada. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, untuk menentukan kekonvergenan barisan AN akan ditunjukkan bahwa barisan tersebut monoton dan terbatas. Yang pertama, barisan AN bersifat monoton turun. Karena AN lebih dari 0 dan kurang dari 1 untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli, maka berlaku AN lebih dari 0 dan 1 dikurangi AN ditambah 1 lebih dari 0. Dengan menggunakan ketaksamaan arithmetic mean geometric mean atau ANGM pada bilangan AN dan 1 dikurangi AN plus 1, maka untuk setiap XY lebih dari atau sama dengan 0 berlaku X plus Y lebih dari atau sama dengan 2 akar XY. Nah, selanjutnya ambil X sama dengan AN dan Y sama dengan 1 dikurangi AN plus 1. Nah, di sini diperoleh AN ditambah 1 dikurangi AN plus 1 lebih dari sama dengan 2 akar AN dikali 1 dikurangi AN plus 1. Nah, dari hipotesis soal, AN ditambah 1 dikurangi AN plus 1 lebih dari 1/4. Akibatnya, 2 akar AN ditambah 1 dikurangi AN plus 1 lebih dari 2 akar 1/4 sama dengan 1. Oleh karena itu, AN ditambah 1 dikurangi AN ditambah 1 lebih dari 1. Ekivalen dengan AN ditambah 1 dikurangi AN plus 1 lebih dari 1. Merupakan distributif penjumlahan. Ekivalen dengan AN ditambah 1 dikurangi AN ditambah 1 ditambah negatif 1 lebih dari 1 ditambah negatif 1 menggunakan 2.1.7b dengan menambahkan negatif 1 pada kedua ruas. Ekivalen dengan AN dikurangi AN ditambah 1 kurang dari 0 merupakan inverse penjumlahan dan identitas penjumlahan. Ekivalen dengan AN dikurangi AN plus 1 ditambah AN plus 1 lebih dari 0 ditambah AN plus 1 dengan menggunakan 2.1.7b menambahkan AN plus 1 pada kedua ruas, ekivalen dengan AN lebih dari AN plus 1, merupakan inverse penjumlahan dan identitas penjumlahan. Dengan demikian, barisan AN adalah barisan monoton turun. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa AN terbatas. Nah, dari syarat bahwa AN lebih dari 0 dan kurang dari 1 diperoleh bahwa AN lebih dari 0 untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Dari sini didapatkan bahwa 0 merupakan batas bawah untuk barisan AN. Dan dari syarat AN lebih dari 0 dan kurang dari 1
diperoleh bahwa AN kurang dari 1 untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Dari sini didapatkan bahwa 1 merupakan batas atas untuk barisan AN. Jadi, barisan AN adalah barisan yang terbatas. Karena diperoleh bahwa AN monoton turun dan terbatas, berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, setiap barisan monoton yang terbatas pasti konvergen. Oleh karena itu, terdapat suatu bilangan real A sehingga limit AN sama dengan A. Karena limit suatu barisan tidak berubah, jika indeksnya digeser, maka limit AN plus 1 juga sama dengan A. Selanjutnya akan dicari nilai dari limit barisan AN. Nah, di sini misalkan BN sama dengan AN dikali 1 dikurangi AN plus 1. Karena AN konvergen ke A dan AN plus 1 konvergen ke A, dengan menggunakan sifat aljabar limit diperoleh limit BN sama dengan limit AN dikali 1 dikurangi AN plus 1 sama dengan A dikali 1 dikurangi A. Dari hipotesis soal berlaku BN lebih dari 1/4 untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Dengan mengambil limit pada kedua ruas diperoleh A dikali 1 dikurangi A lebih dari atau sama dengan 1/4. Nah, di sini A dikali 1 dikurangi A lebih dari atau sama dengan 1/4 ekivalen dengan A dikurangi A kuadrat lebih dari 1/4 merupakan distributif perkalian. A dikurangi ekivalen dengan A dikurangi A kuadrat ditambah negatif 1/4 lebih dari atau sama dengan 1/4 ditambah negatif 1/4. Dengan menggunakan 2.17b, yaitu menambahkan negatif 1/4 di kedua ruas. Ekivalen dengan A dikurangi A kuadrat dikurangi 1/4 lebih dari sama dengan 0. Merupakan inverse penjumlahan. Ekivalen dengan negatif A ditambah A kuadrat ditambah 1/4 kurang dari 0. Dengan menggunakan 2.1.7c, yaitu dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Ekivalen dengan A kuadrat dikurangi A ditambah 1/4 kurang dari 0, merupakan komutatif penjumlahan. Karena A kuadrat dikurangi A ditambah 1/4 itu sama dengan A dikurangi 1/2 kuadrat, maka diperoleh A dikurangi 1/2 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Akibatnya, A dikurangi 1/2 kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Karena diperoleh A dikurangi 1/2 kuadrat kurang dari sama dengan 0, maka satu-satunya kemungkinan adalah A dikurangi 1/2 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini A dikurangi 1/2 sama dengan 0. A sama dengan 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 0 ditambah 1/2. Dengan menggunakan 2.17b, yaitu menambahkan 1/2 di kedua ruas. Ekivalen dengan A dikurangi 0 sama dengan 0 ditambah 1/2. Merupakan inverse penjumlahan. A sama dengan 1/2 merupakan identitas penjumlahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barisan AN konvergen dan memiliki limit, yaitu limit AN sama dengan 1/2. Jadi setiap barisan real yang memenuhi syarat AN lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan AN dikali 1 dikurangi AN plus 1 lebih dari 1/4 untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli akan selalu konvergen menuju 1/2. Kemudian soal nomor 3, yaitu soal ONMIPA perguruan tinggi hari pertama seleksi wilayah 2024 bagian kedua nomor 1. Soalnya berbunyi, misalkan A dan B bilangan real positif yang memenuhi akar B kurang dari A kurang dari 2 akar B, barisan bilangan real Xn didefinisikan dengan X0 lebih dari sama dengan 0 dan Xn didefinisikan dengan A Xn-1 ditambah B dibagi dengan Xn-1 ditambah A untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Apakah limit N mendekati tak hingga dari Xn ada? Jika iya, tentukan nilai limitnya. Untuk penyelesaiannya, nah,
kita akan menggunakan teorema 3.3.2 yaitu teorema kekonvergenan monoton untuk menunjukkan suatu barisan konvergen. Nah, di mana teorema ini berbunyi suatu barisan monoton dari bilangan real akan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Nah, lebih lanjutnya, A, jika X sama dengan Xn adalah barisan naik atau increasing yang terbatas, maka limit n mendekati tak hingga dari Xn sama dengan supremum dari Xn di mana n elemen himpunan bilangan asli. B, jika Y sama dengan Yn adalah barisan turun atau decreasing yang terbatas, maka limit n mendekati tak hingga Yn sama dengan infimum dari Yn di mana n elemen himpunan bilangan asli. Kemudian berdasarkan definisi 3.1.2 untuk setiap k elemen himpunan bilangan asli, kita memperoleh bahwa limit n mendekati tak hingga dari Xn sama dengan L jika dan hanya jika limit n mendekati tak hingga Xn plus k sama dengan L. Dengan kata lain, barisan Xn dan barisan Xn plus k memiliki limit yang sama. Artinya, jika Xn konvergen, maka limit n mendekati tak hingga Xn sama dengan limit n mendekati tak hingga Xn plus k. Jadi, limitnya sama. Kemudian langkah yang pertama, kita akan menunjukkan barisan terbatas. Nah, pada soal, kita mengetahui bahwa X0 lebih dari sama dengan 0 dan Xn itu didefinisikan dengan A Xn-1 ditambah B dibagi dengan Xn-1 ditambah A untuk setiap n elemen himpunan bilangan asli. Nah, karena A dan B positif, Xn-1 juga positif, maka Xn selalu positif. Artinya Xn lebih dari 0 untuk setiap n lebih dari 1 n elemen himpunan bilangan asli. Kemudian akan ditunjukkan batas atasnya. Nah, kita perhatikan bahwa Xn sama dengan A Xn-1 ditambah B dibagi dengan Xn-1 ditambah A. Itu akan sama dengan A Xn-1 ditambah A ditambah B dikurangi A kuadrat dibagi dengan Xn-1 ditambah A. Sama dengan A ditambah B dikurangi A kuadrat dibagi dengan Xn-1 ditambah A. Diketahui akar B kurang dari A kurang dari 2 akar B. Nah, kita perhatikan akar B itu kurang dari A. Kan ekivalen dengan B kurang dari A kuadrat. Kedua ruas kita pangkatkan dengan 2 atau kita kuadratkan. Nah, kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif A kuadrat menggunakan teorema 2.1.7. Sehingga ekivalen dengan B dikurangi A kuadrat kurang dari 0. Nah, artinya B dikurangi A kuadrat itu negatif. Nah, sehingga Xn sama dengan A ditambah B dikurangi A kuadrat dibagi dengan Xn-1 ditambah A kurang dari A. Jadi, Xn terletak antara 0 dan A. Artinya, Xn barisan terbatas. Nah, langkah yang kedua, akan ditunjukkan barisan Xn itu monoton. Nah, kita akan menunjukkan barisan monoton turun. Perhatikan bahwa Xn kurang dari sama dengan Xn-1 akan ekivalen dengan menggunakan definisi awal. Definisi Xn yang awal, A Xn-1 ditambah B dibagi dengan Xn-1 ditambah A kurang dari sama dengan Xn-1. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan Xn-1 ditambah A menggunakan teorema 2.1.7 sehingga ekivalen dengan A Xn-1 ditambah B kurang dari sama dengan Xn-1 dikalikan dengan Xn-1 ditambah A akan ekivalen dengan A Xn-1 ditambah B kurang dari sama dengan Xn-1 kuadrat ditambah A Xn-1. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif A Xn-1 menggunakan teorema 2.1.7 sehingga kita peroleh B kurang dari sama dengan Xn-1 kuadrat sehingga akan ekivalen dengan akar B kurang dari sama dengan Xn-1. Kemudian anggap X0 lebih dari sama dengan akar B.
Klaim 1, xn lebih dari sama dengan akar B untuk setiap n lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan induksi matematika di n, dapat dibuktikan sebagai berikut. Kasus n sama dengan 0 benar. Anggap n lebih dari sama dengan 1 benar, dan xn-1 lebih dari sama dengan akar B. Xn sama dengan A ditambah B dikurangi A kuadrat dibagi dengan Xn-1 ditambah A lebih dari sama dengan A ditambah B dikurangi A kuadrat dibagi dengan akar B ditambah A. Kemudian menggunakan sifat distributif, kita peroleh lebih dari sama dengan A ditambah akar B dikurangi A dikalikan akar B ditambah A dibagi dengan akar B ditambah A. Kita dapat coret akar B ditambah A ini, sehingga kita peroleh lebih dari sama dengan A ditambah akar B dikurangi A. Nah, menggunakan sifat inverse penjumlahan, kita peroleh lebih dari sama dengan akar B, atau Xn lebih dari sama dengan akar B. Jadi, klaim 1 terbukti. Kemudian klaim 2, barisan monoton turun. Nah, barisan monoton turun jika Xn kurang dari sama dengan Xn-1 akan ekivalen dengan menggunakan definisi Xn yang awal. Nah, akan ekivalen dengan AXn-1 ditambah B dibagi dengan Xn-1 ditambah A kurang dari sama dengan Xn-1. Kemudian menggunakan teorema 2.1.7, kita mengalihkan kedua ruas dengan Xn-1 ditambah A, sehingga ekivalen dengan AXn-1 ditambah B kurang dari sama dengan Xn-1 dikalikan Xn-1 ditambah A akan ekivalen dengan AXn-1 ditambah B kurang dari sama dengan Xn-1 kuadrat ditambah AXn-1. Kemudian menggunakan teorema 2.1.7, kedua ruasnya kita kurangi dengan negatif AXn-1 sehingga kita peroleh ekivalen dengan B dikurangi, ekivalen B kurang dari sama dengan Xn-1 kuadrat. Nah, akan ekivalen lagi dengan akar B kurang dari sama dengan Xn-1. Itu benar dari klaim 1. Nah, dengan demikian terbukti jika X0 lebih dari sama dengan akar B, maka barisan monoton turun. Dengan cara serupa, akan ditunjukkan barisan monoton naik. Anggap X0 kurang dari sama dengan akar B. Klaim 1, Xn kurang dari sama dengan akar B untuk setiap n lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan induksi matematika di n dapat dibuktikan sebagai berikut. Kasus n sama dengan 0 benar karena X0 kurang dari sama dengan akar B. Kemudian anggap n lebih dari sama dengan 1 benar dan Xn-1 kurang dari sama dengan akar B. Nah, kemudian kita peroleh Xn sama dengan A ditambah B dikurangi A kuadrat dibagi dengan Xn-1 ditambah A kurang dari sama dengan A ditambah B dikurangi A kuadrat dibagi dengan akar B ditambah A. Menggunakan distributif perkalian, kita peroleh kurang dari sama dengan A ditambah akar B dikurangi A dikalikan dengan akar B ditambah A dibagi lagi dengan akar B ditambah A kurang dari sama dengan A ditambah akar B dikurangi A. Jadi akar B ditambah A ini kita coret-coret. Nah, menggunakan sifat inverse penjumlahan, kita peroleh A kurang dari sama dengan akar B atau Xn kurang dari sama dengan akar B. Jadi klaim 1 terbukti. Kemudian klaim 2, barisan monoton naik. Artinya Xn lebih dari sama dengan Xn-1. Nah, menggunakan definisi Xn, kita peroleh ekivalen dengan AXn-1 ditambah B dibagi dengan Xn-1 ditambah A lebih dari sama dengan Xn-1. Kemudian menggunakan teorema 2.1.7, kedua ruas kita kalikan dengan Xn-1 ditambah A, kita peroleh ekivalen dengan AXn-1 ditambah B lebih dari sama dengan Xn-1 dikalikan dengan Xn-1 ditambah A. Kemudian ekivalen dengan AXn-1 ditambah B lebih dari sama dengan Xn-1 kuadrat ditambah AXn-1. Kemudian menggunakan teorema 2.1.7 di mana kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif
A X N min 1, kita peroleh ekivalen dengan B lebih dari sama dengan X N min 1 kuadrat akan ekivalen dengan akar B lebih dari sama dengan X N min 1, benar dari klaim 1. Nah, dengan demikian terbukti jika X0 kurang dari sama dengan akar B, maka barisan monoton naik. Jadi, karena barisan monoton turun dan monoton naik, maka barisan tersebut monoton. Kemudian langkah yang ketiga akan dicari nilai limit. Nah, karena dari langkah 1 sudah terbukti barisan terbatas dan dari langkah 2 terbukti barisan monoton, maka menggunakan teorema 3.3.2 yaitu teorema kekonvergenan monoton diperoleh barisan tersebut konvergen. Nah, artinya limitnya ada. Nah, kita misalkan limit n mendekati tak hingga xn sama dengan L. Nah, berarti limit n mendekati tak hingga xn-1 juga L karena nilai limit xn dan limit xn-1 itu sama. Kemudian kita ingat definisi dari xn, di mana xn itu didefinisikan dengan a xn-1 ditambah b dibagi dengan xn-1 ditambah a untuk setiap n lebih dari sama dengan 1. Kemudian ambil n lebih dari sama dengan tak hingga. Nah, sehingga kita peroleh limit n mendekati tak hingga xn sama dengan a dikali limit n mendekati tak hingga xn-1 ditambah b dibagi dengan limit n mendekati tak hingga xn-1 ditambah a. Nah, akan ekivalen dengan L sama dengan AL ditambah B dibagi dengan L ditambah A, sesuai dengan yang diketahui ini. Nah, ekivalen kedua ruas kita kalikan dengan L ditambah A menggunakan teorema 2.1.7 sehingga ekivalen dengan L dikali L plus A sama dengan AL ditambah B akan ekivalen dengan L kuadrat ditambah AL sama dengan AL ditambah B. Nah, kemudian kedua ruasnya kita jumlahkan dengan negatif AL menggunakan teorema 2.1.7 sehingga kita peroleh ekivalen dengan L kuadrat sama dengan B. Nah, akan ekivalen dengan L sama dengan akar B. Nah, dari langkah 1 sampai langkah 3 tadi dapat kita simpulkan, jadi barisan tersebut konvergen dan limit n mendekati tak hingga dari xn sama dengan akar B. Soal yang terakhir yaitu diberikan barisan-barisan bilangan real xn dan yn dengan xn konvergen ke x elemen bilangan real, barisan yn konvergen ke y elemen bilangan real. Jika barisan Zn didefinisikan dengan Zn sama dengan 1 per n, sigma i sama dengan 1 ke n, xi, yn plus 1 min i. Buktikan bahwa barisan Zn konvergen ke xy. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Pilih epsilon kurang dari 1. Kemudian kita definisikan epsilon 0 sama dengan epsilon per 2 dikali mutlak X ditambah mutlak Y ditambah 1, dimana epsilon 0 ini juga kurang dari 1. Karena Xn konvergen ke X, maka terdapat N1 elemen bilangan asli, sehingga untuk N lebih dari sama dengan N1 berlaku mutlak Xn dikurangi X kurang dari sama dengan epsilon 0. Karena Yn konvergen ke Y, maka terdapat N2 elemen bilangan asli, sehingga untuk N lebih dari sama dengan N2 berlaku mutlak Yn min Y kurang dari sama dengan epsilon 0. Kemudian kita pilih N sama dengan maksimum dari N1 dan N2. Untuk N lebih dari sama dengan 2N berlaku Zn sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 ke N xi yn plus 1 min i ditambah sigma i sama dengan n plus 1 ke n min n xi yn plus 1 min i ditambah sigma i sama dengan n min n plus 1 ke n xi yn plus 1 min i. Pada bagian sigma i sama dengan 1 ke n xi yn plus 1 min i dan sigma i sama dengan
n min n plus 1 ke n x i y n plus 1 min i. Pada persamaan tersebut memiliki properti mutlak sigma i sama dengan 1 ke n x i y n plus 1 min i kurang dari sama dengan sigma i sama dengan 1 ke n mutlak x i mutlak y n plus 1 min i kurang dari sama dengan sigma i sama dengan 1 ke n x i dikali mutlak y ditambah epsilon 0 sama dengan R1, dan mutlak sigma i sama dengan n min n plus 1 ke n x i y n plus 1 min i sama dengan mutlak sigma i sama dengan 1 ke n x n plus 1 min i y kurang dari sama dengan R2. Untuk R1 dan R2 elemen bilangan real. Selain itu, untuk masing-masing i pada bagian sigma i sama dengan n plus 1 ke n min n x i y n plus 1 min i berlaku xy min epsilon per 2 sama dengan xy min epsilon 0 dikali mutlak x ditambah mutlak y ditambah 1 kurang dari xi yn plus 1 min i kurang dari xy ditambah epsilon 0 dikali mutlak x ditambah mutlak y ditambah 1 sama dengan xy plus epsilon per 2. Kemudian diperoleh Zn kurang dari sama dengan 1 per n dikali R1 plus R2 ditambah 1 per n dikali sigma i sama dengan n plus 1 ke n min n xi yn plus 1 min i kurang dari sama dengan 1 per n dikali R1 plus R2 ditambah 1 per n dikali n min 2n dikali xy ditambah epsilon per 2, dan Zn lebih dari sama dengan min 1 per n dikali R1 plus R2 ditambah 1 per n dikali sigma i sama dengan n plus 1 ke n min n xi yn plus 1 min i lebih dari sama dengan min 1 per n dikali R1 plus R2 ditambah 1 per n dikali n min 2n dikali xy min epsilon per 2, yang berarti min 1 per n dikali R1 ditambah R2 ditambah 2n dikali xy min epsilon per 2 dikurangi epsilon per 2 kurang dari sama dengan Zn min xy kurang dari sama dengan 1 per n dikali R1 ditambah R2 ditambah 2n dikali xy ditambah epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Kemudian misalkan A sama dengan maksimum dari R1 ditambah R2 ditambah 2n dikali xy min epsilon per 2 dan R1 ditambah R2 ditambah 2n dikali xy plus epsilon per 2, sehingga mutlak Zn min xy kurang dari 1 per na ditambah epsilon per 2. Berdasarkan sifat Archimedes terdapat n0 elemen bilangan asli, sehingga 1 per n0a kurang dari epsilon per 2 untuk n lebih dari sama dengan maksimum dari n0 dan 2n. Berlaku mutlak Zn min xy kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon, sehingga terbukti bahwa Zn itu konvergen ke xy. Sekian video pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.